Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Senin, malam ke-8 Sa'ban 1442 Hijriah, 21 Maret 2021. Yang pertama ngaji malam ke-65 Kitab Safinatun Najjah. Yang kedua, jika ada pertanyaan dilanjutkan dengan tanya jawab. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menyebut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi niatan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada Kang Yus kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha janubiha wa shimaliha. ونخص خاصة تامة إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة جميع أولياء التسعة الذين بلغوا الدين في جاوة خصوصا الشيخ شريف هداية الله سنن gunung jati Cirebon. ثم إلى حضرة Syekh Pura Kerawang, Syekh Zatul Kahfi Cirebon, Syekh Samadullah Bahfusang kan Cirebon, Maulana Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Abdul Wahid Pamijahar, Syekh Panjalu, Syekh Abdul Makki, Al-Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus luar Batang, Pangeran Raja Muhammad Pangeran Luung, Mbah Muqayyim Ki Muta'ad, Ki Krian, Ki Abdul Jamil, Ki Muktamil. Wa nakhussu khasatan tammatan ila hadrati musannifi hadzal kitab Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami, Syekh Nawawi Banten, Syekh Saleh Darat Semarang, Syekhana Khalil Bangkalan, Hadrati Syekh Hashim Ash'ari, wa ila hadrati Syekhina wa murabbir ruhina Hadrati Syekh Maimun Zubair, wa hadrati Syekh Junaidi Anas, Ki Al-Hajj Abdul Rahim Ahmad, Ki Al-Hajj Faqih Imam Al-Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim wa hawashihim. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa'ali darajatihim fil jannah wa'id alaina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim wa karamatihim wa nafahatihim fid dini wal dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yajibu ma'al qada'i lis-shaumi al-kaffaratul uzma wat ta'zir. Pada fasal yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah fasal yang menjelaskan tentang hal yang membatalkan puasa yang paling berat. Maka di sini diistilahkan dengan orang yang merusak puasa. Ada kewajiban ataupun konsekuensi hukum yang akan diberikan kepada orang yang merusak puasa pada pasal yang nanti akan dijelaskan ini. Yakni di samping konsekuensi hukum dia wajib untuk membayar kafarat, maka dia juga wajib terkena hukuman ta'zir oleh penguasa setempat. Pada pasal sebelumnya, yakni pasal yang menjelaskan tentang rukun puasa, yakni yang pertama adalah niat yang dilakukan di waktu malam hari, lalu kemudian meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, dalam keadaan dzakiron mukhtaron, dalam keadaan orang yang ingat, kemudian dalam posisi tidak terpaksa, kemudian juga orang yang mengetahui dan dalam arti bukan jahil yang ditolerir. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dalam keadaan puasa. Faslun wa yajibu. Kemarin sudah banyak dijelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Faslun utawi kiku fasal wa yajibu lan wajib. Wa yajibu lan wajib ma'al qada'i ing dalem sertane ngodoni puasa. Ma'al qada'i ing dalem sertane ngodoni lisaumi maring puasa. Lisaumi maring puasa. Wa yajibu lan wajib ma'al qada'i ing dalem sertane ngodoni lisaumi maring puasa. Apa yang wajib di samping wajib untuk mengqadha puasanya, mengganti puasa di hari yang lain, di samping wajib untuk mengqadha puasa, wajib pula opo al-kafaratu membayar kafarat. Opo al-kafaratu membayar kafarat. Kafarat al-uzma kang agung. Al-uzma kang agung. Wa ta'ziru lan dita'zir, diberikan hukuman. Ta'zir itu sifatnya subjektif. Sifatnya subjektif. Pada seorang, bahasanya bukan subjektif. Seorang penguasa memiliki otoritas, hak untuk mentakzir orang yang nanti akan disebutkan. Bagi siapa? Dia di samping wajib untuk mengqadha, iya. Lalu wajib pula untuk membayar kafarat, kafaratul uzma, kafarat yang besar, kafarat yang agung. Wajib pula, iya,
Dan di samping itu wajib ataupun dia berhak untuk mendapatkan takzir dari penguasa setempat. Siapa yang terkena tiga konsekuensi hukum tadi? Alaman ingatase wong, afsada kang rusak sopoman. Alaman ingatase wong, afsada kang rusak sopoman. Ngerusak saumahu ing puasae man. Alaman ingatase wong, afsada kang ngerusak sopoman. Saumahu ing puasae man. Ngerusak puasa fi Ramadana ing dalam bulan Ramadan. Fi Ramadana ing dalam bulan Ramadan. Ngerusak puasa Ramadan yauman kelawan dina kamilan kang sempurna. Yauman kelawan dina kamilan kang sempurna. Sebab ngerusake, sebab dia merusak puasanya itu dengan sebab apa? Bijima'in kelawan sebab jima. Bijima'in kelawan sebab senggama, ya, bersenggama, melakukan hubungan badan. Bijima'in kelawan jima tamin kang sempurna. Bijima'in kelawan jima tamin kang sempurna. Tamin kang sempurna. Wong mau man afsada mau athimin wong kang dosa. Athimin tur wong kang dosa. Athimin kang dosa. Athimin kang dosa bihi kelawan jima. Athimin kang dosa bihi kelawan jima. Athimin kang lakoni dosa bihi kelawan sebab jima. Lisaumi krana arai puasa. Lisaumi krana puasa. Lisauni karena puasa. Jadi wajib di samping untuk mengqadha puasa, wajib pula untuk memenuhi kafaratul uzma. Nanti kafaratnya apa? Kafarat itu pelebur ataupun ya hukuman yang sifatnya untuk menebus atas perbuatannya. Kafarat sebagai tebusan atas perbuatan yang dilakukan. Itu kafarat. Satu, wajib untuk mengqadha puasanya, wajib pula untuk memenuhi kafarat. Yang ketiga, wajib untuk ditakzir atau dalam arti dia layak untuk ditakzir. Siapa yang terkena tiga konsekuensi hukum tadi? Yakni man afsada saumahu, orang yang merusak puasanya. Ini bahasanya afsada, jadi batal. Orang yang membatalkan puasa, sifatnya merusak. Merusak puasanya di bulan Ramadan. Merusak puasanya di bulan Ramadan. Merusak puasa di bulan Ramadan pada hari yang sempurna. Merusak puasanya itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena melakukan hubungan badan yang sempurna, yang ia berdosa perbuatannya tersebut karena dalam keadaan puasa. Begini, bahwa kewajiban untuk mengqadha, memenuhi kafarat dan takzir tadi, orang yang merusak puasanya di bulan Ramadan.
batalin puasa di bulan Ramadan. Berarti kalau dilakukan bukan pada bulan Ramadan, maka tidak ada 3 konsekuensi pun tadi. Tidak harus 3-tiganya. Hanya wajib untuk mengqadha saja. Ya, di Ramadan, kemudian di hari yang sempurna, nanti akan dijelaskan, kemudian dilakukan disebabkan karena jima. Nah, ini kita bicara jima di sini ya tentu dengan pasangan yang sah, dengan istri yang sah. Ya, istri yang sah. Apalagi kalau melakukan perbuatan zina, ini dengan istrinya saja. Dengan istrinya saja dia wajib memenuhi 3 hal tersebut, 3 hal tadi. Dengan jima yang sempurna. Jima yang sempurna itu nanti dijelaskan bahwa ketika, mohon maaf, seorang laki-laki memasukkan ini, mohon izin saya nanti barangkali bahasanya terlalu vulgar karena memang harus dijelaskan secara vulgar. Seorang laki-laki yang memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang perempuan. Jadi seorang suami memasukkan penisnya ke dalam vaginanya istrinya. Itu artinya jima yang sempurna. Jima yang sempurna. Nah, kemudian dia berstatus orang yang melakukan perbuatan dosa. Sebab apa? Dia merusak kehormatan bulan Ramadan. Kehormatan bulan Ramadan karena bulan Ramadan siang harinya, malam harinya adalah waktu-waktu yang mulia. Kemuliaan itu dirusak dengan perbuatan melakukan hubungan badan di siang hari. Jadi fala kaffarata ala man afsadahu bi ghairi jima'in. Oleh karena hal itu tidak ada kewajiban untuk membayar kafarah bagi orang yang membatalkan puasa Ramadan. Bagi orang yang membatalkan puasa Ramadan bukan dengan jima. Contoh, makan. Ya, orang siang-siang makan sengaja, padahal kuat dia puasa. Dia kuat puasa. Tapi entah karena apa, dia kemudian makan atau minum. Au istimna'in, bahkan ketika, mohon maaf, onani sekalipun, kewajibannya hanya mengqadha, tidak harus untuk membayar ataupun memenuhi kafarah. Wa mithlu dzalika ma law afsadahu bi jima'in ma'a ghairi fala kafarata alaihi sawa'un taqaddama dzalikal ghair 'ala al-jima' aw qaranahu fatasqutul kafarat taqdiman lil mani' 'ala al-muqtada. Jadi yang terkena hukum 3 tadi memang orangnya melakukan, orang yang si pelaku ataupun melakukannya itu memang benar-benar membatalin puasanya itu dengan jima. Jadi siang hari ada suami istri misalkan nggak kuat nahan syahwat, suaminya pengen, dia siang-siang membatalin puasa. Batalnya puasa itu dengan jima, murni jima, bukan dengan yang lain. Artinya ini sedikit helah, tapi juga yang ini merupakan ya cara supaya tidak terkena kafarat. Caranya bagaimana? Caranya agar supaya tidak kena kafarat, minum dulu atau makan dulu, baru hubungan badan sama istri kita. Maka kalau memang benar-benar membatalkan puasanya itu dengan jima, murni jima,
sebab batalnya itu yang terkena kafarat. Tapi kalau didahului oleh hal yang lain, atau bahkan di sini barengin, mohon maaf, sambil jima dia minum, ambil jima sambil minum, maka tidak wajib kafarat karena ada sesuatu yang membatalkan yang lain, yakni minum ataupun makan. Wala kafarata aidun ala man afsadahu bijima'in fi ghairi Ramadan. Pun demikian, tidak ada ataupun tidak wajib untuk membayar kafarat bagi orang yang melakukan jima di luar Ramadan. Contoh, qadha, puasa qadha di hari-hari biasa, dia ngodoni puasa tahun lalu yang misalkan dia punya hutang. Bulan Syawal dia ngodoni mau membayar hutang puasa Ramadan. Tapi dilakukannya otomatis di luar Ramadan, yakni bulan Syawal. Lalu siang-siang nggak kuat ngempet hubungan badan sama istrinya. Dan yang membatalkan puasa kodonya tadi ya dengan jima. Maka jika tidak di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, maka tidak ada wajib kafarat. Jadi nanti paling tidak ada 11 syarat wajib kafarat. Wala kafarat aidun ala man afsadu bi jima'in. Kanadrin, orang puasa nazar hari biasa, puasa qadha, kemudian batalnya puasa dengan jima, ya tidak wajib bayar kafarat. Wala ala musafirin safaro qasrin yubihul fitra aftara bizina lianna ithmahu laysa lisawm wahdahu bal lahu ma'az zina illam yanwi fitri tarakhus ay irtikab ar-rukhs. Lah, pun demikian bagi seorang musafir sekalipun, bagi seorang musafir di bulan Ramadan, tadi dikatakan bahwa membatalkan puasa atau merusak puasanya itu di bulan Ramadan dan tidak ada faktor lain yang membatalkannya. Ya, ini kayak tadi makan. Kalau ada faktor lain, ya ini makan dulu misalkan kemudian baru jima, ya tidak wajib kafarat. Pun demikian tidak wajib kafarat apabila dilakukannya pada saat dia melakukan perjalanan yang memperbolehkan dia berbuka puasa. Jadi ada orang suami istri bulan Ramadan siang hari ya berangkat melakukan sebuah perjalanan dan jarak tempuh yang memperbolehkan safaru qasrin. Jarak tempuh yang memperbolehkan dia itu berbuka puasa. Di tengah perjalanan gak kuat nahan syahwat. Lalu dia membatalkan puasa, merusak puasanya itu benar-benar dengan jima murni. Tapi di dalam perjalanan, maka tidak wajib bayar kafarat. Karena ada faktor yang memperbolehkan dia berbuka puasa, yakni musafir. Bahkan kalau, bahkan jikapun merusaknya itu, jikapun dengan zina sekalipun tidak wajib bayar kafarat. Karena ada faktor lain yang memperbolehkan dia berbuka puasa. Bi khilafi man asbaha muqiman thumma safara wa ti'afatal zamul kafarah. Qauluhu tammin. Jadi jima yang sempurna, Artinya, waqad dzakarahu al-Ghazali al-ihtiraz 'anil mar'ah fa innahu la yalzamuha al-kaffarah, li'annahu tuftiru bi mujarradi dukhuli ba'dil khashafah. Yang wajib untuk membayar kafarat itu atau memenuhi kafarat itu laki-laki. Kalau perempuan, istrinya tidak wajib. Ini. Kenapa tidak wajib? Jadi ada pasangan suami istri siang hari batalin puasa, ngerusak puasanya dengan jima, murni jima.
jima yang sempurna, artinya penis benar-benar masuk ke dalam vaginanya istri. Maka bagi yang wajib kafarat itu, yang terkena hukuman konsekuensi kafarat itu hanya suaminya saja, istri tidak. So kenapa? Istri dengan bimujarradi dukhuli ba'dil khasyafa, dengan, mohon maaf, kemarin dijelaskan bahwa ketika ada seorang perempuan kemudian kemasukan kepalanya penis, sebagiannya saja, maka dia sudah batal. Dengan kepala penisnya suaminya masuk ke dalam vagina, dengan sendirinya dia sudah batal. Ya, maka kewajiban kafaratnya hanya pada suami. Karena dia sudah batal dengan kemasukan ba'dul khasyafah. Belum sempurna pun sudah batal. Tapi kalau si suami, dia memasukkan ke dalam penisnya, ke dalam vaginanya istrinya itu, maka itulah yang wajib membayar kafarat. Walhasil, anna syurutu wujubil kafarah ahada asyara. Ya. Paling tidak ada 11 unsur. Ya. Harus ada 11 unsur yang harus terpenuhi ketika seseorang laki-laki dia wajib di samping mengqadha puasa, wajib pula untuk membayar kafarah. Pertama, al-wati. Kharaja bi al-mautu. Yang pertama ya si pelaku, orang yang nyenggamai, yakni laki-lakinya. Fakhraja bihil al-mautu. Kalau yang al-mautu yang disenggama itu tidak wajib untuk membayar kafarat. Si subjeknya. Ini saya katakan yang menyenggama karena ini nanti di unsur yang keberapa itu ada. Bahkan ketika ketika seks anal sekalipun, seks anal, jadi ada si laki-laki misalkan memasukkan, ke duburnya istrinya ataupun ke dubur laki-laki, di tengah hari, siang hari Ramadan, siang Ramadan, maka yang wajib untuk membayar kafarat itu si pelaku, si subjek, bukan objek, di subjeknya. Objeknya tidak wajib membayar kafarat. Maaf. Atsani wat'un mufsidun fala tajibu illa idza kal wat'u mufsidan bi ayyakuna min 'amidin dzakirin lis-shaumi mukhtarin. Jadi yang kedua adalah wati ataupun senggama yang memang benar-benar merusak puasa, membatalkan puasa. Artinya dilakukan oleh orang yang ada unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan. Orang yang dalam keadaan tersadar. Sengaja tersadar, tidak dipaksa dan tahu haram. Beda masalah kalau dipaksa atau lupa. Tapi ya ini hampir susah terjadi ya, lupa ataupun sengaja. Kalau masalah syahwat, saya kira orang juga punya batasan tersendiri, dan orang yang tahunya itu ya pelakunya. Sehingga jikapun ada orang yang lupa siang hari puasa Ramadan, lupa dia nggak minum nggak makan, lalu syahwat dia nyetubuhin istrinya, lupa, maka nggak wajib kafarat, hanya wajib untuk mengqadha saja. Kalau ada orang dipaksa oleh, awas, saya bunuh kamu, jadi misalkan sudah ditakut-takuti dengan senjata tajam, kalau kamu tidak nyetubuhi istrimu sekarang siang hari, saya bunuh kamu. Maka dalam keadaan dia tidak memiliki daya upaya, dalam arti terpaksa. Ya, dipaksa oleh orang melakukan hubungan badan dengan istrinya di siang hari Ramadan dan tidak didahului oleh faktor lain, betul-betul merusak puasanya itu dengan jima,
Nah, kalaupun dipaksa ya tidak wajib bayar kafarah. Yang ketiga, ifsadu saumin yang rusak puasa. Rusak puasa. Kharaja bihi shalat wal i'tikaf fala tasifu al kafarah. Ya, yang mengharuskan kafarat itu kalau merusak puasa. Kalau batalin sholat, batalin i'tikaf tidak. Yang keempat, ayyufsida sauma nafsihi, yang merusak puasa dirinya. Merusak puasa dirinya. Makanya tadi ketika malau afsada sauma ghairi walau fi Ramadan ka'an wati'a musafir aw nahwahu ka'an wati'a musafir aw nahwu imra'atu fa fasada saumuha. Iya, misalkan ya, maka tadi si objek perempuan, istrinya ataupun objeknya itu tidak wajib membayar kafarah. Kemudian unsurnya lagi adalah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Kalau bukan bulan Ramadan ya tidak wajib kafarah. Lalu bijima'in, merusak puasanya itu dengan melakukan senggama. Nah, ini bahkan di sini dijelaskan walau liwaton au ityana bahimatin au mayyitin wa ilam yanzil. Meski melakukan perbuatan bukan hanya perbuatan yang dihalalkan, perbuatan normal, bahkan ketika seks anal sekalipun itu juga termasuk wajib bayar kafarat. Ya tadi gambarannya siang hari Ramadan kemudian melakukan seks anal, entah itu dengan istrinya yang sah ataupun dengan orang lain. Au ityana bahimatin, maaf, dia kemudian menyenggamain binatang, itu juga sama konsekuensi hukumnya. Tidak harus dengan orang. Ketika melakukan hubungan badannya dengan hewan sekalipun itu wajib kafarah. Au mayyitin, ngituin mayit sama. Wa ilam yasir, meskipun tidak ejakulasi misalnya, tetap wajib kafarah. Asabi ayyakuna athiman bijima'iyati, berdosa. Sebab jima'nya itu dia berdosa. Tadi berdosa itu artinya dia dalam status suami ya, status orang yang dewasa. Beda kalau yang melakukannya anak kecil, itu tidak berdosa melakukan jima di bulan Ramadan. Atau tadi musafir. Ya, musafir karena ada hal yang memperbolehkan. Kemudian unsurnya lagi adalah ayyakuna itsmuli ajlis shaumi faqat. Ya, memang dosanya itu karena dosa karena memang puasa. Dosa karena merusak puasa. Nah, kemudian yang ke-9 unsurnya lagi, dia merusak puasa hari itu, satu hari penuh. Dalam arti begini, ketika ada orang, kita sudah tahu bahwa di antara hal yang membatalkan puasa itu juga adalah gila, ya, gila. Gila itu bisa menyebabkan seseorang batal puasanya atau meninggal dunia jam 1. Ini kita bicara belum masalah ini ya, bicara secara umum. Ada orang puasa jam 1 kemudian meninggal dunia, ya batal otomatis puasanya. Nah, kaitannya dengan hal itu, bahwa yang wajib untuk membayar kafarat itu kalau dia merusak puasa satu hari itu. Sehingga ketika ada dalam kasus ada orang melakukan jima di siang hari dengan istrinya,
Kemudian jimanya memang betul-betul tidak disertai dengan faktor apapun, membatalkannya dengan jima. Sadar, tahu, ngerti. Misalkan dilakukan pada jam 10 siang. Setelah melakukan itu, jam 12-nya gila. Jam 12 gila. Maka kan kewajiban puasanya hilang bagi orang itu. Berarti sama dengan dia itu hanya merusak puasa tidak 1 hari penuh. Ya, merusak puasanya tidak 1 hari penuh. Dia hanya merusak puasa setengah hari. Kenapa? Karena jam 12-nya dia gila. Sudah hilang beban taklifnya. Ya, sudah hilang beban taklifnya. Itu. Tahu? Maka bagi orang yang dalam kasus seperti itu tidak wajib bayar kafarat. Tidak wajib bayar kafarat. Karena dia hanya merusak setengah hari, tidak merusak 1 hari penuh. Tahu? Tadi kasus tersebut melakukannya jam 10. Jam 1 siang mati, meninggal dunia. Ya sudah, tidak ada kewajiban untuk bayar kafarat. Kemudian ada unsur lagi, tidak adanya syubhat. Tidak adanya unsur syubhat, maksudnya tidak adanya kerancuan. Ya, ini misalkan dalam kasus malau dhanna waqtal waqi baqa al-lail fabana naharon. Misalkan dia nyangkanya masih belum imsak, ya, belum waktu subuh, melakukan itu dengan istrinya, tiba-tiba masih nyangka yakin belum subuh, ternyata sudah subuh dari tadi. Misalkan, maka tidak wajib bayar kafarat juga. Kalau memang dia tidak ada unsur kesengajaan. Baik, itu beberapa unsur yang menyebabkan orang yang melakukannya mendapatkan konsekuensi hukum, di samping wajib untuk membayar puasanya atau mengqadha, wajib pula dia untuk membayar kafaratul uzma. Kemudian dia berhak pula untuk mendapatkan sanksi ataupun takzir dari penguasa setempat. Ya, takzirnya bisa diasingkan, bisa pula tergantung hak prerogatifnya penguasa setempat. Bisa juga dengan sanksi sosial dan lain sebagainya takzirnya. Lah, kafaratul uzmanya siapa? Kafaratul uzmanya yakni memerdekakan hamba sahaya perempuan. Memerdekakan hamba saya perempuan. Hamba saya perempuan, kemudian sehat, tidak memiliki aib ataupun cacat fisik yang mempengaruhi kinerja. Itu. Jadi bayar kafaratnya dia harus memerdekakan seorang hamba sahaya perempuan yang sehat, yang terbebas dari cacat fisik yang mempengaruhi kinerja. Zaman sekarang sudah tidak ada hamba sahaya. Bagaimana? Fa in ajaza 'anil raqabah, kalau memang dia tidak bisa untuk menyediakan atau membebaskan seorang hamba sahaya perempuan, maka kafaratnya adalah berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Jadi nanti setelah bulan Ramadan dia wajib puasa berapa? 60 hari. 60 hari penuh berturut-turut. Sehingga jika misalkan dia sudah dapat ke 59 batal, maka harus diulangi lagi dari awal. Kecuali batal ya. Kemudian jika beralasan fa in ajaza an saumi. Kalau memang dia tidak mampu, boro-boro 2 bulan, 1 bulan saja dia nggak kuat ngempet.
Kalau memang dia tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka diberikan pilihan dia harus memberi makan 60 orang miskin. Setiap satu orang wajib diberi beras kurang lebih 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 6 on setengah atau 7 on lah. Nah, lebih baik misalkan 1 kilo terserah. Jadi dia wajib untuk mengeluarkan beras per hari kurang lebih 7 on dikali 60. Dikali 60. Jadi sebagai pengganti dari 6 bulan. Sebagai pengganti dari 2 bulan berpuasa berturut-turut tadi, maka 6 kali 60, 6 kali 7 ya. 7 sekitar 42 kiloan lah. Sekitar kurang lebih 42 kiloan. Kurang lebih sekitar 42 kilo. Wajib 42 kilo itu diberikan kepada 60 orang miskin. Ya syukur kalau mau atas nama setiap harinya itu 1 kilo, dia mengeluarkannya 60 kilo, misalkan lebih bagus. Tapi minimalnya kurang lebih sekitar 42 kilo. Wa yajibu ma'al qada wallahu a'lam bishawab. Mungkin untuk pertemuan kali ini hanya membahas tentang hal yang membatalkan puasa, yang merusak puasa, yang berkonsekuensi hukum. Wajib untuk membayar kafarah, wajib di samping untuk mengqadha puasanya, wajib pula untuk membayar kafarat dan berhak untuk ditazir. Yakni bagi orang yang melakukan senggama, berjima di siang hari bulan Ramadan, kemudian pula dia merusak puasa 1 hari, dia pula melakukan dosa berpuasa, dosa berjimanya, dosa dalam arti merusak kehormatan bulan Ramadan. Itu Mas Hari yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mangga sebelum saya akhiri, barangkali ada hal yang perlu ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak Mas Hari. Terima kasih. Bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Sebelumnya ada pertanyaan gini, Kang Yus. Terutama ibu-ibu, jika dia qadha puasa di tahun kemarin tuh belum selesai, sudah memasuki nisfu, misalnya tanggal 16 atau 17 nisfu Sa'ban, itu lanjut apa gimana, Kang Yus? Katanya kan ada dengar makruh. Lanjut Mas Ari. Oh lanjut ya. Lanjut. Boleh lanjut karena bahkan kalau jikapun dia berpuasa di hari nisfu Sa'bannya, dia mendapatkan 2 pahala, 1 pahala atas nama mengqadha, pahala juga berpuasa di nisfu Sa'bannya. Oh iya. Ya pertimbangannya karena dengar katanya ada yang tidak boleh apa makruh gitu setelah melewati nisfu katanya untuk puasa, katanya gitu sih. Kalau sebelumnya belum puasa gitu ya? Ya kalau udah melebihi nisfu katanya makruh apa haram apa gimana? Ya, kalau 15 hari pertamanya belum ada satupun berpuasa, belum berpuasa sehari pun. Tapi kalau sudah ya boleh lanjut. Nah, untuk masalah mengqadha ya bahkan sampai hari terakhir bulan Sya'ban boleh-boleh saja. Karena kewajiban. Oh, iya. Bahkan wajib karena sudah darurat, tinggal waktu yang tersedia. Kalau dari sisi itu dulu sih. Mungkin yang lain mau bertanya?
Cukup kayaknya Kang Yus, di grup lah nanti. Ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Mangga barangkali ada misalkan saya ditanya kemudian jawaban saya misalkan ada yang sekiranya muskil ya, perlu diklarifikasi, ya tidak apa-apa, saya sangat terbuka karena namanya manusia, mungkin saya juga barangkali ada hal yang katakanlah keliru ketika menjelaskan ataupun keliru ketika menjawab pertanyaan. Enggak, saya sangat terbuka dan berterima kasih sekali. Kurang lebihnya itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.